Ceritanya nih bermula dari tokoh yang bernama Luffy. Si Luffy ini memiliki idola dan childhood hero yang bernama Shanks. Nah, dari si Shanks ini, Luffy pengen berjuang buat jadi King of Pirates, sebuah gelar yang diberikan untuk bajak laut terkuat. Ya, meski ceritanya nggak terlalu berfokus pada dinamika politik, tanpa kita sadari latar belakang yang bersifat politis turut menyertai perjuangan Luffy dan kawan-kawan dalam mengarungi luasnya lautan. Golden Age of Piracy yang ada di kisahnya One Piece misalnya, disebut-sebut terinspirasi dari kisah nyata loh, yakni era sejarah dengan nama yang sama pada abad ke-17 hingga ke-18. Zaman emas bajak laut ini seenggaknya dibagi menjadi 3 periode waktu. Yang pertama adalah era Buccaneer pada tahun 1650 sampai 1680. Pada periode ini, bajak laut yang berasal dari Prancis, khususnya di Jamaika dan Tortuga, seperti Pierre Le Grand, secara aktif menyerang kapal-kapal Spanyol di Laut Karibia. Selanjutnya, periode yang kedua adalah periode Pirate Crown pada tahun 1690-an. Kebanyakan bajak laut pada era ini berasal dari Inggris dan bergerak di Samudra Hindia serta Laut Merah. Targetnya sih kebanyakan pedagang Muslim dan pedagang East India Company atau EIC. Beberapa tokoh bajak laut yang terkenal adalah Edward England, Christopher Condon, dan John Taylor. Terus, periode yang terakhir nih berkembang pada tahun 1716 sampai 1726 ketika berakhirnya Perang Spanish Succession yang menyisakan banyak pelaut asal Inggris dan Amerika menjadi pengangguran. Ya, walhasil, banyak dari mereka akhirnya mengarungi lautan di berbagai wilayah dari Karibia, Amerika Utara, Afrika, hingga Hindia. Nah, salah satu tokoh terkenal pada era ini muncul juga loh di film Pirates of the Caribbean, yakni Blackbeard. Selain karena inspirasi sejarah, latar belakang politis di anime ini juga terlihat dari bagaimana konflik tercipta antara tokoh-tokoh bajak laut. Nggak cuma bajak lautnya juga, ada juga kelompok-kelompok antagonis lainnya yang dikenal sebagai Marine dan World Government. Dari sini nih, sisi politik dalam One Piece turut menjadi background dalam story-nya. World Government ini berperan sebagai pemerintahan negara-negara yang bersatu menciptakan peraturan dan dunia namun dianggap korup. Para bajak laut ini akhirnya bergerak di luar sistem yang dibangun oleh World Government ini nih. Selain dianggap korup, sistem yang dibangun oleh World Government ini disebut-sebut berusaha menutupi berbagai informasi. Contohnya adalah misteri soal Void Century, yaitu sebuah era di mana terjadi kekosongan bajak laut. Selain itu, ada juga nih kesenjangan kelas di masyarakat dalam sistem yang dibangun World Government. Kehadiran bajak laut di luar sistem ini mirip dengan tatanan dunia nyata yang membuat beberapa kelompok menjadi eksklusif dalam sistem yang terbangun. Ketidakadilan ala tantaran masyarakat internasional ini akhirnya turut terbentuk di dunia nyata. Dalam politik internasional misalnya, pendirian PBB dan organisasi-organisasi internasional lainnya telah menekankan pada terciptanya kestabilan daripada keadilan. Hal ini terlihat dari bagaimana hanya negara-negara tertentu memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. Selain itu, para perompak yang ada di One Piece ini juga menjadi simbol kepahlawanan dan political dissidence. Meskipun dianggap melawan hukum, ada nilai-nilai keadilan yang diperjuangkan. Di dunia nyata, hal ini juga terjadi dengan munculnya beberapa non-state actors yang berupaya membawa isu keadilan. Beberapa di antaranya adalah kelompok bernama Neptune's Navy dan Sea Shepherd yang memperjuangkan isu anti penangkapan paus dan isu lingkungan. Perjuangan mereka yang dianggap melibatkan kekerasan membuat mereka dilabeli sebagai terorisme oleh pemerintah Jepang. Selain Jepang, beberapa negara juga menyatakan tidak sepakat dengan cara ekoterorisme ini. Bukan nggak mungkin adanya background politik dalam One Piece ini turut merefleksikan ketidakadilan sistem yang muncul di dunia nyata. Jangan-jangan aktor-aktor negara seperti si Shepherd ini bisa saja jadi bajak laut ala Luffy di dunia nyata.